Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nuddu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin, Bapak Joni Riyadi, dan Wakil Direktur 1, Bapak Ahmad Rijani, yang terhormat narasumber Bapak Eko Kusvandono Budiarjo, Guru Besar Bidang Rekayasa Perangkat Lunak dan Ketua Umum Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Kemudian yang terhormat narasumber Bapak Windy Gambetta, Pakar Smart City Indonesia dan anggota Dewan Pakar Smart City Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Kemudian Bapak, Ibu, stakeholder yang berkenan hadir hari ini, yang terhormat Bapak Muhammad Rifai, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terhormat Bapak Abdul Rahman, Kepala BPSDMP Kominfo Kota Banjarmasin. Yang kami hormati Ibu Wahidah, perwakilan dari Balitra Banjarbaru. Kemudian yang terhormat Bapak Lingga Imanda Puetsi, perwakilan dari Aksio, Pak. Serta Bapak Ibu perwakilan stakeholder yang berkenan hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Teknik Elektro, yang kami hormati Ketua Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Banjarmasin, yang kami hormati Bapak Ibu Kajur Kaprodis Rumpun, Bapak Johan Wahyudi, Ketua Jurusan STIMIK Indonesia, kemudian Ibu Vinky Dona Marleni, Kepala Jurusan Universitas Sarimulya Banjarmasin, dan Bapak Rudi Ansari, Ketua Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah, serta adik-adik sekalian alumni Teknik Informatika yang sekarang bisa join saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon share screen, kemudian untuk PPT-nya juga sudah saya share di chat Zoom, silahkan bisa dibuka masing-masing. Share screen-nya kelihatan, Mbak? Bapak Ibu, untuk share screen-nya kelihatan ya? Belum. Ya, sudah. Sudah. Ya, dah muncul. Berikut paparan rancangan kurikulum Kampus Merdeka untuk program studi D3 Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Banjarmasin 27 Juli 2020. Pertama-tama, beberapa profil prodi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Banjarmasin. Visi prodi menjadi program studi yang berkualitas, unggul di bidang keahlian teknik informatika di tingkat regional Kalimantan pada tahun 2021. Kemudian misi prodi menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berkualitas dan unggul di bidang keahlian teknik informatika dengan didukung oleh suasana akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu sumber daya manusia. Kemudian menyelenggarakan suatu kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat di bidang teknik informatika secara nyata mampu menyelesaikan masalah-masalah bidang TI yang bersinergi dengan kegiatan Polliban sebagai penyelenggara pendidikan keahlian. Kemudian untuk mahasiswa prodi TI sendiri itu dibagi atas 3 kelas reguler
dan 1 kelas kerjasama industri, yaitu dari PT Mabito Karya atau yang lebih dikenal kita dengan brand Aksio. Ya. Jadi kebetulan ini Pak Lingga hadir hari ini, perwakilan dari Aksio. Ya, sekalian iklan di bawah itu ada beberapa sertifikasi yang dikeluarkan oleh Aksio. Karena nanti mahasiswa juga dituntut untuk mempunyai keahlian. Jadi selain ACP dari Aksio Kelas Program, ada LS Cable, ada Telview, ada Mikrotik yang saat ini telah kita laksanakan. Kemudian profil lulusan, yang pertama technical support. Selanjutnya mungkin nanti ada istilah teknisi komputer muda. Jadi bahasa asingnya ya technical support, untuk bahasa BNSP-nya teknisi komputer muda, karena kita mengambil level 5. Jadi kemampuannya yaitu sebagai tenaga ahli madya yang mampu melakukan perencanaan, pemeliharaan, perbaikan, dan optimalisasi perangkat keras serta perangkat lunak. Selanjutnya programmer, jadi tenaga ahli madya yang mampu menerjemahkan spesifikasi dan prosedur atau metode ke dalam algoritma pemrograman dan mengkonversi algoritma ke dalam bahasa pemrograman dengan pendekatan prosedural dan pendekatan objek pada lingkungan desktop, mobile, dan web. Ya. Kemudian yang terakhir adalah teknisi jaringan. Jadi sebagai tenaga ahli madya yang mampu melakukan perancangan instalasi jaringan komputer mulai dari skala kecil hingga menengah dengan menerapkan teknik serta mampu menyelesaikan permasalahan pada jaringan. Kemudian saat ini untuk Prodi D3 Teknik Informatika kita memiliki 5 lab ya. Jadi ada lab Komdas, komputer dasar, kemudian lab RPL, kemudian lab jaringan, kemudian lab komputasi cerdas dan visual, dan lab Aksio untuk kelas kerjasama. Kemudian sertifikat pendukung profil lulusan, kita ada beberapa. Pertama yang sertifikasi BNSP, skema technical support, atau kita sebut teknisi komputer muda. Kemudian skema programmer. Selanjutnya ada sertifikasi Microsoft, jadi Microsoft Technology Associate, MTA. Kemudian Microsoft Office Desktop Training, MODT. Kemudian ada untuk sertifikasi kelas kerjasama Aksio. Sebentar sambil admit. Ya, jadi di kelas kerjasama Aksio itu sertifikat wajibnya itu ada ACP 1, 2, 3. Kemudian untuk opsional itu ada LS Cable, Telview Security, kemudian Mikrotik. Ya. Berikut roadmap Prodi TI dari 2020 sampai 2040. Bapak Ibu bisa baca masing-masing dari PDF yang saya share tadi. Kemudian landasan kenapa adanya kampus Merdeka, ide-idenya karena untuk persiapan transformasi digital dari revolusi industri pertama sampai keempat. Kemudian adanya tantangan abad 21, ini ada beberapa nanti yang estimasi terjadi di tahun 2045, mulai demografi, urbanisasi, sampai perubahan geopolitik. Kemudian, jadi lihat. Kenapa? Kurang jelas nggak Pak suaranya? Terus jelas ya Pak. Kemudian pencanangan ini diawali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Mas Nadiem Anwar Makarim. Jadi kemerdekaan belajar itu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi
demokratisasi, kemudian dosen juga diberikan bebas dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini beberapa landasan undang-undang yang melindunginya. Ada 4 poin yang utama. Pertama, pembukaan program studi baru, Permendikbud 7 tahun 2020, kemudian Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Selanjutnya, sistem akreditasi perguruan tinggi, landasannya dari Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Kemudian, poin ketiga dari Kampus Merdeka yaitu perguruan tinggi negeri badan hukum. Ini Permendikbudnya berdasarkan nomor 4 tahun 2020. Nah, adanya perubahan kurikulum Kampus Merdeka ini landasannya nanti secara garis besar kita akan mengolah dari hak belajar 3 semester di luar program studi ini. Jadi acuannya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Jadi perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa secara sukarela, bisa diambil atau tidak, jadi dapat mengakses SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Kalau disetarakan dengan SKS sama dengan 40 SKS. Kemudian ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Kemudian siapa yang berhak? Ya, jadi dari program ini yang berhak adalah mahasiswa secara langsung. Kemudian sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi nanti bisa dari dosen, instruksi, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, dari pengelola perguruan tinggi, kemudian lembaga pemerintahan, badan atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, dunia usaha dan industri, kemudian yang terakhir adalah mitra perguruan tinggi. Adapun regulasinya nanti dikeluarkan atau diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. Jadi apa saja yang bisa diambil di luar program studi tadi, ada 8 hal. Yang pertama adalah magang atau praktek kerja. Ini sudah dilaksanakan sebelumnya walaupun SKS atau waktu magangnya tidak sesuai harapan dari Kampus Merdeka ini. Kemudian proyek desa, selanjutnya mengajar di sekolah. Nah, untuk Prodi TI sendiri untuk kelas Aksio itu sebenarnya sudah ada yang namanya istilahnya Aksio mengajar. Jadi masing-masing semua mahasiswa kelas Aksio itu harus bisa mengajar antar sesama teman. Ya kan? Dan untuk beberapa mahasiswa yang kita magangkan ke anak perusahaan Aksio di pusat, itu mempunyai kesempatan untuk keliling ngajar beberapa SMK di Jawa sana. Ya. Selanjutnya pertukaran pelajar, kemudian ada penelitian riset, kemudian kegiatan wirausaha, kemudian studi proyek atau proyek independen, yang terakhir adalah proyek kemanusiaan. Kemudian capaian pembelajaran Prodi D3 TI itu yang pertama adalah KKNI level 5. Jadi mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, kemudian memilih metode yang sesuai beragam pilihan yang sudah ada, kemudian menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan secara umum, kemudian mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan secara komprehensif. Yang terakhir adalah bertanggung jawab
pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Untuk selanjutnya sikap, kemudian keterampilan umum, kemudian penguasaan pengetahuan. Bapak Ibu bisa 5 menit lagi mungkin. masing-masing. Kemudian untuk keterampilan khusus CP dari Prodi D3TI ini yaitu menguasai menerapkan prinsip standar prosedur lab dan tata laksana K3. Kemudian mampu menerapkan matematika, sains alam dalam perangkat lunak, jaringan, serta sistem cerdas. Selanjutnya bisa dilanjutkan di PDF masing-masing Bapak Ibu. Nah, kita langsung masuk ke sebaran mata kuliah. Ya kan? Jadi sebelum masuk ke mata kuliah yang kita ajukan, ini ada beberapa mata kuliah yang sebelumnya ada, kemudian direduksi atau kita hapus. Ya kan? Jadi di sini terlihat banyak mata kuliah praktikum dihapus. Jadi sebenarnya bukan kita hapus. Artinya apa? Mata kuliah itu tidak ada pemisahan antara teori dan praktek. Contoh, praktikum sistem operasi. Jadi di kurikulum nanti tertulis cuman mata kuliah sistem operasi. Jadi tidak ada lagi mata kuliah khusus untuk praktikum sistem operasi, tapi di dalamnya sudah tergabung antara teori dan praktek. Adapun 3 mata kuliah di atas, memang karena materinya hampir bersamaan atau terjadi irisan, maka kita gabung atau kita hapus ya. Jadi ada sistem basis data, ya kan, model dan sistem informasi, kemudian komunikasi data. Jadi ini beberapa mata kuliah yang kita hapus. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang berubah nama. Contohnya aljabar linear jadi matematika 1, kemudian basis data jadi basis data 1, kemudian technopreneurship jadi manajemen proyek. Oh, ini yang sebelah kiri mata kuliah baru. Jadi matematika 1 berubah menjadi aljabar linear. Kemudian manajemen proyek menjadi technopreneurship dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa mata kuliah baru. Ya. Yang pertama adalah workshop aplikasi terapan. Itu SKS-nya ada 2, untuk teori 0, prakteknya 2 SKS. Ada di semester 4. Kemudian ada mata kuliah keamanan jaringan, SKS-nya ada 3, teorinya 1 SKS, prakteknya ada 2, masuk di semester 4. Kemudian ada mata kuliah tambahan K3 dan ketenaga kerjaan. SKS-nya 2, total teorinya 2 SKS, ada di semester 5. Mata kuliah tambahan selanjutnya ada etika profesi dan hak cipta, itu ada 2 SKS, teorinya ada 2, kemudian prakteknya 0, ada di semester 5. Kemudian yang terakhir ada pendidikan karakter, SKS-nya ada 2, teori 2, adanya di semester 5. Berikut sebaran mata kuliah untuk semester 1, bisa dilihat Bapak Ibu di PDF-nya masing-masing. Ada agama, ada aljabar linear, bahasa Inggris, basis data, konsep TI. Konsep TI sebenarnya sudah masuk usulan untuk pengurangan mata kuliah. Cuman karena konsep TI adalah mata kuliah khas dari teknik informatika, maka tetap kita tampilkan. Kemudian algoritma pemrograman. Selanjutnya ada keterampilan komputer. Keterampilan komputer tetap kita pertahankan, walaupun kontennya yang sebelumnya isinya adalah word processing, spreadsheet, sama presentasi. Maaf, ini Pak Lingga. Nanti untuk keterampilan komputer rencananya kita isi dengan HCP 123
Namun bedanya untuk kelas Aksio nanti kita tetap perakitan laptop dan PC. Untuk kelas reguler tidak mendapatkan materi perakitan laptop. Ya. Selanjutnya matematika diskrit. Kemudian di semester 2 itu ada sistem operasi, matematika, struktur data, basis data lanjut, technopreneurship, Arkom, arsitektur dan organisasi komputer, kemudian desain web, dasar-dasar jaringan. Kemudian semester 3 itu ada probabilitas dan statistika, kemudian elektronika, jaringan lanjut, pemrograman berorientasi objek, IoT, kemudian rekayasa perangkat lunak, pemrograman web, IMK. Kemudian semester 4 itu ada kecerdasan buatan, pengolahan citra, kemudian pemrograman perangkat bergerak, metode numerik, kemudian workshop aplikasi terapan, kemudian bahasa Indonesia, keamanan jaringan, kemudian yang terakhir adalah administrasi database. Kemudian semester 5 itu kita sudah mulai PKL, ya. Jadi PKL-nya ada di semester 5. Di situ ada magang BUMN bersertifikat atau praktek kerja industri. Kemudian ada mata kuliah K3 modular, kemudian etika profesi juga modular pilihan, kemudian pendidikan karakter, kemudian Pancasila. Ya. Kemudian untuk solusi agar bisa mahasiswa semua melakukan magang dalam waktu 6 semester, itu kita ada rencana nanti jarak jauh khususnya untuk prodi TI. Jadi dari perusahaan atau dari industri nanti bisa ngasih job ke prodi, sehingga mahasiswa tidak harus datang ke tempat atau ke perusahaan tersebut, ya. Cuman ide ini masih mulai kita rintis untuk menghindari kendala jarak dan waktu. Kemudian semester 6 itu ada bahasa Inggris 2, kewarganegaraan, yang terakhir adalah tugas akhir. Kemudian ada mata kuliah prodi lain, ada 2, ada opsionalnya 2 di sini. Jadi total SKS-nya ada 117, untuk teori 54, untuk SKS praktek 61, jadi jam kuliahnya total 241. Kembali profil lulusan prodi D3 TI itu 1 teknisi komputer muda atau yang kita sebut tadi technical support, kemudian teknisi muda jaringan atau kita sebut teknisi jaringan, kemudian pemrogram, kalau bahasa asingnya biasa kita sebut programmer. Pertama, teknisi komputer muda. Deskripsinya mampu melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan optimalisasi perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian ada kompetensi yang dihadirkan di sini. Pertama, mampu mengoperasikan komputer, kemudian mampu melakukan perawatan komputer, kemudian mampu mengidentifikasi kerusakan komponen komputer, kemudian mampu memperbaiki, mengganti komponen kerusakan komputer, selanjutnya mampu melakukan konfigurasi BIOS atau UEFI, kemudian mampu melakukan instalasi OS, mampu melakukan setting dan optimasi pada sistem operasi, dan mampu melakukan instalasi software aplikasi. Selanjutnya mampu melakukan konfigurasi software aplikasi, kemudian mampu membuat spesifikasi komputer sesuai kebutuhan. Jadi ada pertanyaan, apa bedanya teknisi komputer yang ada di level 3 atau di level 5? Bedanya yang utama adalah poin ini. Jadi mampu membuat spesifikasi
komputer sesuai Waktunya dikit lagi, Pak. Waktunya, Pak. Ini kan. Oke Pak, dipercepat. Ini pemetaan untuk mata kuliah, maaf karena mind map-nya lebar, jadi saya bikin miring. Jadi di sini ada mata kuliah pendukung. Kemudian yang kedua adalah teknisi muda jaringan komputer. Deskripsinya seperti ini, kemudian kompetensinya demikian, dan ini ada mapping dari profil lulusan teknisi muda jaringan komputer, mulai dari aljabar sampai bahasa Inggris. Next. Kemudian yang terakhir adalah pemrogram, ya. Ini mapping mata kuliahnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja berikutnya wakil dari Prodi Sistem Informasi Kota Cerdas. Kepada yang mau presentasi, silakan Pak Agus atau Rian. Silakan Pak.